Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat istiadat dan budaya daerah yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah karapan sapi di Madura. Tradisi ini merupakan perlombaan pacuan sapi yang telah lama menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Madura, dan bahkan dikenal sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, sosial, serta pariwisata. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Rizky Ulia Ajahra dengan NIM 25102111200001. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tradisi karapan sapi di Madura, kajian terhadap resiko dan tanggung jawab hukum. Di balik semua pengakuan, tradisi karapan sapi di Madura menimbulkan banyak sekali pandangan serta perdebatan di masyarakat termasuk saya. Sebagian masyarakat menganggap tradisi karapan sapi ini sebagai bentuk pelestarian budaya serta kebanggaan daerah. Namun di sisi yang lain, ada juga masyarakat yang menganggap tradisi karapan sapi ini malah menimbulkan atau menambah faktor resiko bahaya yang akan terjadi pada manusia maupun hewan yang ada dalam tradisi tersebut. Sapi yang pada dasarnya adalah hewan ternak dan hewan yang membantu aktivitas pertanian warga malah dijadikan objek untuk perlombaan yang memaksa sapi tersebut untuk berlari dengan kecepatan tinggi. Dalam pelaksanaannya, seringkali muncul anggapan bahwa sapi diperlakukan tidak selayaknya hewan seperti dipukul, dipakaikan hal-hal tertentu, atau diberikan perlakuan tertentu untuk memacu sapi agar bisa berlari dengan kecepatan tinggi. Namun, tindakan tersebut bukanlah hanya anggapan dari masyarakat. Tindakan ini nyatanya terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut pastinya mengarah pada penyiksaan hewan dan tentunya penyiksaan hewan itu adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum positif Indonesia. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan pribadi tentang bagaimana hukum memandang tradisi karapan sapi yang di satu sisi ini adalah warisan budaya, namun di sisi lain malah mengandung hal-hal seperti penyiksaan hewan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Terdapat 3 pertanyaan pribadi saya mengenai topik kali ini. Yang pertama, bagaimana risiko yang ditimbulkan pelaksanaan tradisi karapan sapi terhadap joki, penonton, dan sapi itu sendiri? Yang kedua, apakah perlakuan terhadap sapi dalam tradisi ini dapat dikategorikan sebagai penganiayaan hewan menurut hukum positif Indonesia? Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara apabila terdapat korban dalam tradisi atau pelaksanaan karapan sapi. Tradisi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi tidak hanya berfungsi sebagai kebiasaan yang terus dilakukan, tetapi juga menjadi identitas sosial dan budaya suatu kelompok masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi biasanya mengandung nilai-nilai budaya, norma sosial, serta kepercayaan yang dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat mendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, tradisi menjadi salah satu unsur penting yang memperlihatkan kekayaan budaya daerah. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah tradisi karapan sapi yang berasal dari Madura. Karapan sapi merupakan tradisi khas masyarakat Madura berupa perlombaan pacuan sapi yang telah dikenal luas di Indonesia maupun mancanegara. Tradisi ini menjadi simbol budaya masyarakat Madura dan sering dilaksanakan dalam acara-acara tertentu sebagai bentuk hiburan rakyat sekaligus pelestarian budaya daerah. Pelaksanaan tradisi karapan sapi tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat timbul selama kegiatan berlangsung. Risiko merupakan akibat yang merugikan atau membahayakan yang dapat terjadi akibat suatu tindakan atau perbuatan tertentu.
Berdasarkan KBBI, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Dalam tradisi karapan sapi, risiko dapat dialami oleh berbagai pihak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi karapan sapi bukan hanya sekedar budaya daerah, tetapi juga memiliki hubungan dengan aspek sosial, risiko, tanggung jawab, dan hukum. Tradisi yang pertama, risiko yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tradisi karapan sapi terhadap joki, penonton, dan sapi. Tradisi karapan sapi sebagai perlombaan pacuan hewan tentu memiliki berbagai risiko yang dapat membahayakan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Risiko tersebut tidak hanya dialami oleh manusia, tetapi juga sapi sebagai objek utama dalam perlombaan ini. Risiko dapat muncul akibat bermacam-macam faktor, seperti teknis perlombaan, kondisi arena, maupun perlakuan selama proses pelaksanaan karapan sapi. Bagi joki, risiko utama adalah kecelakaan fisik. Joki dalam karapan sapi itu berdiri di atas kayu kecil yang ditarik oleh 2 ekor sapi di sampingnya dengan kecepatan tinggi. Selain joki, penonton juga memiliki potensi menjadi korban tentunya dalam pelaksanaan karapan sapi. Dalam beberapa situasi, sapi dapat keluar dari jalur akibat kehilangan kendali atau terkejut karena keramaian di sekitar arena. Resiko terbesar lainnya berkaitan dengan kondisi sapi yang digunakan dalam perlombaan. Jadi sapi di sini kan dipaksa berlari dengan kecepatan tinggi sehingga berpotensi mengalami kelelahan, stres, cedera otot, hingga luka fisik akibat penggunaan alat-alat tertentu atau perlakuan kasar selama perlombaan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan serta penerapan standar keamanan agar tradisi ini tetap dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan keselamatan manusia dan kesejahteraan hewan. Lalu masuk ke poin kedua, perlakuan terhadap sapi dalam tradisi karapan sapi dalam perspektif hukum positif Indonesia. Hewan merupakan makhluk hidup yang juga mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan penganiayaan atau perlakuan yang tidak layak. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan penderitaan terhadap hewan. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional juga mengatur mengenai larangan penganiayaan terhadap hewan pada pasal 337 KUHP Nasional. Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana apabila dengan sengaja melukai, menyakiti, atau merugikan kesehatan hewan tanpa tujuan yang patut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan batasan terhadap perlakuan manusia kepada hewan. Masuk ke poin ketiga atau poin terakhir tentang tanggung jawab hukum penyelenggara apabila terdapat korban dalam pelaksanaan karapan sapi. Pelaksanaan karapan sapi melibatkan banyak pihak seperti penyelenggara, peserta, pemilik sapi, joki, pemerintah daerah, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila terjadi kecelakaan atau korban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka muncul persoalan mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Dalam hukum perdata, tanggung jawab dapat timbul apabila terdapat kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perbuatan lawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Jadi dengan demikian, bila penyelenggara lalai atau penyediaan keamanannya tidak memadai, terus menimbulkan atau menyebabkan penonton atau peserta atau bahkan hewannya mengalami cedera, maka penyelenggaralah yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Tanggung jawab penyelenggara dapat berupa penyediaan arena yang aman, pengaturan jarak penonton, pengawasan jalannya perlombaan, hingga penyediaan petugas keamanan dan tenaga medis. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan menimbulkan korban, maka penyelenggara dianggap tidak menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal. Dalam doktrin hukum perdata dikenal prinsip duty of care, yaitu kewajiban setiap pihak untuk berhati-hati agar tindakannya tidak merugikan orang lain. Selain tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana juga dapat muncul apabila terdapat unsur kelalaian berat
atau kesengajaan yang menyebabkan luka maupun kematian. Misalnya, apabila penyelenggara tetap melaksanakan perlombaan padahal sudah menyadari kondisinya tidak memadai, tidak memenuhi standar keamanan, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Dalam doktrin hukum pidana juga dikenal asas Geen straf zonder schuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan karena karapan sapi merupakan kegiatan budaya yang umumnya mendapatkan izin dan didukung oleh daerah. Jadi, pemerintah daerah seharusnya memastikan juga bahwa pelaksanaan tradisi ini tidak melanggar ketentuan perlindungan hewan. Bentuk tanggung jawab pemerintah dapat dilakukan melalui pembuatan regulasi atau aturan, pemberian izin yang ketat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan secara langsung ke arena seperti itu. Dengan demikian, tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan karapan sapi tidak hanya berada pada satu pihak, tapi juga melibatkan pihak-pihak lain, seperti penyelenggara, peserta, pemilik sapi, dan pemerintah daerah. Tanggung jawab tersebut penting untuk menjamin bahwa tradisi budaya tetap dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan keselamatan manusia maupun perlindungan terhadap hewan. Masuk ke bagian penutup serta saran. Karapan sapi merupakan tradisi budaya masyarakat Madura yang memiliki nilai sejarah dan identitas budaya yang kuat. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai risiko bagi joki, penonton maupun sapi yang digunakan dalam perlombaan. Risiko tersebut dapat berupa kecelakaan, cedera, hingga perlakuan yang berpotensi menimbulkan penderitaan terhadap hewan. Dalam hukum positif Indonesia, perlakuan terhadap sapi dapat dikategorikan sebagai penganiayaan hewan apabila menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang berlebihan. Oleh karena itu, pelaksanaan karapan sapi tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan dan kesejahteraan hewan sebagaimana diatur dalam hukum. Jadi kalau tidak sesuai ya kena nih pasal ini berapa. Selain itu, penyelenggara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama pelaksanaan karapan sapi. Dengan demikian, pelestarian budaya harus tetap berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Saran dari saya ya, karena ada 3 isu, jadi saya akan berikan 3 saran. Yang pertama itu terkait risiko dalam pelaksanaan karapan sapi. Saran saya, penyelenggara itu lebih perhatikan lagi aspek keselamatan seluruh pihak yang terkait, khususnya joki dan penonton. Pengamanan arena sebaiknya diperketat dengan pemasangan pembatasan yang aman, tidak ece-ece. Pengaturan jarak juga dari lintasan perlombaan juga perlu diatur, serta penyediaan petugas keamanan dan tenaga medis. Jadi misalnya terjadi apa-apa yang ringan-ringan yang masih bisa ditangani oleh tenaga medis, supaya bisa langsung ditangani agar tidak menjadi cedera yang serius gitu, agar tidak fatal. Jadi upaya tersebut penting dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan menciptakan pelaksanaan karapan sapi yang lebih tertib dan aman pastinya. Saran yang kedua yaitu terkait perlindungan dan kesejahteraan hewan. Jadi pemerintah daerah dan penyelenggara sebaiknya memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap perlakuan kepada sapi selama proses perlombaan, tidak seperti kasus yang tadi saya munculkan. Tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan berlebih terhadap sapi perlu dilarang dan diberikan sanksi yang tegas. Lalu yang ketiga, saran ketiga terkait tanggung jawab hukum penyelenggara. Pemerintah daerah perlu membuat aturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan karapan sapi ini, khususnya apabila terjadi korban atau kerugian. Penyelenggara harus diwajibkan memenuhi standar keamanan tertentu sebelum memperoleh izin pelaksanaan kegiatan. Selain itu, perlu adanya kejelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan, baik berupa bantuan medis maupun ganti rugi. Pengawasan dari pemerintah juga harus dilakukan secara aktif agar pelaksanaan karapan sapi tidak hanya berorientasi pada pelestarian budaya, tetapi juga menjunjung keselamatan masyarakat dan kepastian hukum. Sekian topik yang saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.